Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum, halo semuanya, balik lagi sama aku. Kali ini aku mau ngebahas sesuatu yang kelihatannya simple tapi sering bikin kita bingung, yaitu tentang organisasi dan perorganisasian atau organizing. Di bagian ini, aku akan ngebahas konsep dasar organisasi dan perorganisasian yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk ke pengertian organisasi. Jadi, organisasi adalah sekumpulan orang yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan yang sama dengan pembagian tugas, peran, dan tanggung jawab yang jelas. Jadi, organisasi tidak selalu berbentuk besar atau formal, tetapi juga dapat berupa usaha kecil atau kegiatan yang dijalankan secara sederhana selama memiliki tujuan dan aktivitas yang teratur. Nah, kenapa adanya organisasi di sini? Ada alasannya, yaitu pekerjaan jadi lebih ringan, tujuan lebih cepat tercapai, dan saling membantu. Jadi maksudnya tuh organisasi dibentuk supaya pekerjaan yang berat bisa dikerjakan bersama-sama. Setelah memahami organisasi, selanjutnya adalah pengorganisasian atau organizing. Jadi pengorganisasian adalah proses mengatur bagaimana organisasi itu berjalan. Nah, pengorganisasian mencakup pembagian tugas, penentuan tanggung jawab, dan pengaturan kerja antar anggota. Jadi tujuannya supaya semua orang tahu apa yang harus dikerjakan dan tidak saling tumpang tindih. Nah, kalau organisasi itu kan ibarat tim, maka pengorganisasian adalah cara mengatur strategi agar tim tersebut bisa bekerja dengan baik. Jadi, tanpa pengorganisasian, walaupun anggotanya banyak dan tujuannya jelas, pekerjaan bisa jadi tidak terarah. Sebaliknya, dengan perorganisasian yang baik, pekerjaan akan terasa lebih ringan dan teratur. Jadi, pengorganisasian juga membantu meningkatkan kerjasama dan tanggung jawab setiap anggota. Supaya lebih kebayang, sekarang aku membandingkan kondisi pekerjaan tanpa perorganisasian dan dengan perorganisasian. Jadi di slide ini tuh ngejelasin kalau sebuah kelompok tidak menerapkan perorganisasian, biasanya tugas-tugas tidak dibagi dengan jelas. Akibatnya, ada pekerjaan yang dikerjakan 2 kali, tapi ada juga yang malah tidak dikerjakan sama sekali. Hal ini membuat waktu terbuang dan hasil kerja menjadi kurang maksimal. Sebaliknya, jika perorganisasian diterapkan dengan baik, setiap anggota tahu tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi pekerjaannya tuh jadi lebih teratur, kerjasama lebih efektif, dan tujuan kelompok bisa tercapai dengan lebih mudah. Jadi di slide ini aku bakal jelasin satu persatu arti dari gambar tersebut. Nah, pada gambar pertama sebelah kiri yaitu tentang organisasi di lingkungan sekolah. Nah, di puncaknya dimulai dari yayasan dan kepala sekolah sebagai pengambil keputusan tertinggi. Yang kedua, menengah ada jajaran wakil kepala sekolah seperti kurikulum, kesiswaan, sarana, dan prasarana yang membagi tugas secara spesifik. Dan yang terakhir yaitu pelaksana, guru dan staf administrasi yang berinteraksi langsung dengan siswa. Ini menunjukkan bahwa dalam organisasi besar, pembagian tugas harus rapi agar operasional harian tidak tumpang tindih. Nah, pada gambar kedua yaitu organisasi di perusahaan, terdapat ada direktur utama yang membawahi beberapa manajer departemen seperti pemasaran, produksi, keuangan, dan SDM. Nah, di bawah manajer terdapat supervisor dan staf operasional. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap target perusahaan tercapai melalui rantai komando yang efektif, mulai dari level strategis hingga teknis di lapangan. Nah, pada gambar terakhir yaitu ada sekelompok orang yang sedang berdiskusi. Jadi ini tuh bukan tentang siapa bosnya, tapi bagaimana sekelompok orang bekerja sama memecahkan masalah atau menyusun strategi. Di sini komunikasi berjalan 2 arah dan lebih cair. Setiap orangnya punya peran penting untuk menyusun puzzle proyek agar selesai dengan baik. Ini membuktikan bahwa organisasi bukan cuma soal bagan di kertas, tapi soal aksi nyata orang-orang di dalamnya. Jadi intinya ketiga gambar ini ingin menunjukkan bahwa dimanapun kita berada, baik di sekolah, kantor besar, maupun tim kecil, kita butuh struktur agar tujuan bisa dicapai dengan teratur dan tidak berantakan. Di slide terakhir ini yaitu tentang kesimpulan,
yang dimana organisasi bukan cuma soal gedung kantor atau lembaga besar saja. Tanpa kita sadari, hal-hal di sekitar kita sudah menerapkan sistem organisasi agar semuanya berjalan lancar. Jadi kita butuh perorganisasian yang baik supaya setiap tugas dan tanggung jawab terbagi dengan jelas. Dengan begitu, tujuan yang ingin dicapai bisa tuntas secara maksimal tanpa kebingungan di tengah jalan. Jadi intinya, organisasi dan cara kita mengaturnya adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Setelah menjelaskan organisasi dan perorganisasian, sekarang aku akan melanjutkan dengan studi kasus berdasarkan pengalaman yang aku alami sendiri, yang dimana studi kasus ini terjadi saat aku mengerjakan tugas sekolah secara berkelompok bersama beberapa teman. Awalnya, kelompok kami terbentuk secara spontan, tanpa adanya pembagian tugas yang jelas. Kami hanya sepakat untuk mengerjakan tugas bersama-sama, tanpa menentukan siapa yang bertanggung jawab pada bagian tertentu. Kami juga tidak memiliki struktur kelompok, seperti ketua atau penanggung jawab. Semua anggota mengerjakan tugas sesuai pemahamannya masing-masing. Akibatnya, beberapa anggota mengerjakan bagian yang sama, sementara ada bagian yang lain justru belum tersentuh sama sekali. Karena tidak ada pengorganisasian, pekerjaan menjadi tidak teratur. Saat mendekati batas waktu pengumpulan, kami baru menyadari bahwa hasil tugas masih belum lengkap. Selain itu, komunikasi antara anggota juga kurang efektif. Ada anggota yang merasa sudah bekerja, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Hal ini membuat beberapa anggota merasa kebingungan, dan akhirnya tugas terasa lebih berat. Dari situ kami sadar bahwa masalah utama bukan terletak pada kemampuan anggota kelompok, tetapi pada kurangnya pengorganisasian. Kami sadar bahwa tanpa pembagian tugas yang jelas, pekerjaan kelompok tidak akan berjalan dengan baik. Setelah berdiskusi, kami mulai menerapkan pengorganisasian dalam kelompok. Kami menunjuk satu orang sebagai ketua kelompok untuk mengatur jalannya pekerjaan dan menjadi penghubung antar anggota. Kemudian, tugas dibagi sesuai kemampuan masing-masing. Ada yang bertugas mencari materi, ada yang menyusun laporan, dan ada juga yang bertugas mempresentasikan hasil kerja. Kami juga menetapkan waktu pengumpulan agar setiap anggota memiliki tanggung jawab yang jelas. Setelah pengorganisasian ditetapkan, pekerjaan kelompok menjadi lebih teratur. Setiap anggota mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Selain itu, komunikasi antar anggota juga menjadi lebih lancar karena sudah ada pembagian peran yang jelas. Dengan adanya pengorganisasian, tugas dapat diselesaikan tepat waktu dan hasilnya juga lebih rapi. Kami juga merasa lebih nyaman bekerja dalam kelompok karena tidak ada lagi kebingungan mengenai siapa yang harus mengerjai suatu bagian. Dari pengalaman ini, aku menyadari bahwa perorganisasian sangat berpengaruh terhadap efektivitas kerja kelompok.